Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Welahan bagi kalian kelas 10. Nanti Pak Rifan akan mengampu kalian untuk mata pelajaran kimia. Bab yang pertama kita akan belajar tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Ya, sebelumnya Pak Rifan akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada foto Pak Rifan. Nama lengkapnya Nur Rifaan SPD. Pak Rifan alamatnya di Desa Sidigede, RT 12 RW 3, Kecamatan Welahan, Jepara. Ini riwayat pendidikan Pak Rifan. SD-nya di Sidigede, SMP-nya 1 Welahan, SMA-nya 1 Pecangaan, S1-nya pendidikan kimia di UNES. Ini S2-nya doakan saja, ini masih rencana, semoga bisa cepat terwujud. Pak Rifan mulai mengajar di SMA Negeri 1 Welahan tahun 2009. Berarti sudah sekitar 11 tahun lebih di SMA Negeri 1 Welahan. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama nanti kita akan memahami ilmu kimia dan peranannya. Yang kedua, memahami karakteristik dari ilmu kimia. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memahami fenomena kimia. Yang keempat, menggunakan peralatan di laboratorium. Jadi nanti jangan sampai kalian suruh ngambilnya gelas kimia tapi ngambilnya Erlenmeyer, disuruh ngambil tabung reaksi, ngambilnya gelas ukur. Oke, jadi nanti kalian harus paham. Oke, sekarang kita tidak bisa lepas dalam sehari-hari dari bahan yang disebut dengan kimia. Kita sering sekali menggunakan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bahan kimia itu digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Oke, sekarang kalau kalian di SMP itu ilmunya disebut dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi masih gabung antara fisika, kemudian biologi dengan kimia. Untuk di SMA nanti kalian akan fokus ke masing-masing bidang. Sekarang pengertian ilmu kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab. Dibacanya kimia yang artinya perubahan benda atau zat. Kimia juga diperoleh dari bahasa Yunani, yaitu kemia. Ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat suatu zat atau materi. Secara definisi oleh para ilmuwan ini dirangkum bahwa ilmu kimia adalah bagian dari ilmu sains atau ilmu IPA yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, dan energi yang menyertainya. Sekarang kita bahas satu persatu tentang susunan materi. Kalian masih ingat di pelajaran IPA SMP bahwa materi paling kecil disebut dengan apa? Atom atau unsur. Nah, atom dalam kimia itu biasanya disimbolkan dengan lambang hidrogen misalnya. Nah, saya lambangkan dengan lingkaran kecil. Kemudian ada unsur dari oksigen dilambangkan dengan huruf apa? O besar. Kemudian lambang dari nitrogen dilambangkan dengan N. Sulfur, belerang dilambangkan dengan S. Jadi atom merupakan susunan materi yang terkecil, yang paling kecil dari suatu materi. Atom nanti akan bergabung dengan atom yang lain, akan membentuk molekul. Molekul yang pertama disebut dengan molekul unsur. Molekul unsur itu yang bagaimana, Pak? Molekul unsur adalah molekul dari dua unsur atau lebih, tapi unsurnya harus sama. Misalnya, unsur hidrogen bergabung dengan hidrogen, membentuk molekul H2. Ini disebut dengan molekul unsur karena unsurnya sama, H dengan H.
Yang kedua contohnya oksigen bergabung dengan oksigen membentuk O2. Ini juga disebut dengan molekul unsur. Contoh lagi adalah N2. N dengan N. Kalau yang pertama ada molekul unsur, yang kedua ada yang disebut dengan molekul senyawa. Bedanya di mana? Kalau molekul unsur, unsurnya harus sama. Sedangkan kalau molekul senyawa, unsurnya harus ada yang berbeda. Yang paling gampang, saya beri contoh. Kalau ada 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom oksigen akan membentuk senyawa H2O. Namanya molekul senyawa. Kan unsurnya berbeda, unsur H dengan O. Contoh lagi, NH3. 1 atom nitrogen bergabung dengan 3 atom hidrogen. NH3, amoniak. Ini yang lebih banyak lagi. 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom belerang bergabung dengan 4 atom oksigen membentuk H2SO4 atau asam sulfat. Berikutnya, susunan materi yang berikutnya, kalau tadi ada atom, ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kalau unsur bergabung dengan unsur, atau unsur bergabung dengan senyawa, atau senyawa bergabung dengan senyawa, disebutnya dengan campuran. Campuran dibagi menjadi 2, ada campuran homogen. Campuran homogen itu gimana? Campuran yang sama persis. Jadi misalnya kalian punya gula ditambah air diaduk sampai larut. Itu namanya homogen. Kalian minum yang bagian atas ya manis, bagian bawah juga manis. Syaratnya semuanya harus larut. Larutan garam. Lawan dari campuran homogen adalah campuran heterogen. Campuran heterogen itu kalau komposisinya nggak sama, misalnya kalian punya pasir campur dengan air, itu pasti nggak akan sama. Kenapa? Karena pasir nggak larut. Gula tambah kopi kalian campur tanpa air, nggak akan larut. Kopi pun tambah air itu nanti juga tidak larut. Kenapa? Karena kopi banyak yang tidak larut. Buktinya apa? Kalau kalian minum kopi, yang paling bawah itu pasti ada apa? Ampas. Rasanya lebih pahit. Oke. Itu campuran homogen dan campuran heterogen. Berikutnya, ada yang disebut dengan ion. Ion itu apa? Ion itu bisa atom, bisa senyawa, tetapi yang ada muatannya. Muatan itu yang gimana? Muatan ada yang bersifat positif, disebut dengan kation. Contohnya, atom Na berikatan dengan membentuk ion positif disebut dengan ion Na+. Kemudian Ca mempunyai positif 2 disebut dengan ion Ca2+. Al aluminium plus 3 disebut dengan ion aluminium. Ini yang contoh dari atom. Kemudian contoh yang senyawa gimana? NH4+. Ini namanya ion amonium. Yang berikutnya, kalau kation disebut dengan ion negatif, maka ion positif, anion disebut dengan sebagai ion negatif. Contoh anion F-, O2-, S2-, N3-. Ini yang bentuk atom, yang bentuk senyawa berarti OH-, ion hidroksida, CO3-, ion karbonat, SO4-, ion sulfat, PO4-, ion fosfat. Oke, sifat materi dibagi menjadi 2. Yang pertama sifat fisika. Ini misalnya titik didihnya berapa, titik bekunya berapa, warnanya bagaimana, baunya seperti apa, massa jenisnya berapa, keras atau lunak, larut dalam air atau larut dalam minyak. Kemudian yang kedua adalah sifat kimia. Ini yang lebih banyak nanti kita bahas. Sifat kimia misalnya gimana? Oh, zatnya mudah terbakar. Oh, zatnya mudah meledak. Berarti gimana? Berarti nggak boleh dekat dengan api. Beracun, berarti nggak boleh diminum. Korosi, berarti menyebabkan berkarat. Maka jauhkan dari
besi, peralatan-peralatan rumah tangga, sepeda motor, sepeda dari besi nggak boleh. Iritasi berarti membuat mata, membuat kulit iritasi, mudah bereaksi dengan yang lain. Sifat materi ini, kenapa kita harus memahami sifat materi suatu zat? Karena nanti akan berpengaruh bagaimana cara kita meletakkannya, bagaimana cara kita menyimpan, bagaimana cara kita memegang, bagaimana cara kita menggunakan zat tersebut. Coba bayangkan kalau kita nggak tahu, oh ternyata kita punya zat namanya kalsium klorat. Kalsium klorat itu kalau bahasa umumnya adalah obat mercon. Taruh nyimpennya di dekat dapur. Kira-kira bahaya nggak? Nah, bahaya. Maka kita harus tahu sifat dari zat tersebut. Ini contoh sulfuric acid. Sulfuric acid itu adalah asam sulfat. Asam sulfat adalah air aki, tapi ini lebih pekat. Nah, ini bahaya. Masih ingat kasusnya Novel Baswedan? Nah, Novel Baswedan itu disiram dengan air keras, jenisnya apa? Sulfuric acid. Kalau di dalam laboratorium, kita lihat dulu sifat fisika dan kimianya. Dalam laboratorium kita nggak boleh memegang sulfuric acid. Kenapa? Sulfuric acid itu sangat keras. Bahkan kalau ketumpahan terkena baju, maka bajunya akan berlubang. Maka harus berhati-hati. Ini kan sampai disiramkan ke Novel Baswedan sampai matanya menjadi buta. Maka kita harus tahu sifat-sifatnya. Oke, yang berikutnya, nah ini bensin, pertamax, pertalite, ini sifat fisikanya, sifat kimianya mudah terbakar, mudah menguap. Maka kalau punya bensin, nyimpannya harus di tempat yang jauh dari api. Kalau punya nyimpen nggak boleh dekat dengan dapur, dekat dengan kompor. Kalau sudah digunakan harus ditutup. Kenapa? Dia mudah menguap. Kalau tidak nanti cepat habis. Jadi ini fungsi dari kita memahami sifat materi dari suatu zat kimia. Oke, sekarang perubahan materi itu berubah ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan perubahan fisika. Perubahan fisika itu berarti tidak mengubah sifat zat, tidak membentuk zat baru, masih ajek, masih seperti semula. Contohnya lilin yang meleleh, es yang mencair, itu disebut dengan perubahan fisika. Kita kembalikan es supaya menjadi es batu lagi gampang, masukkan ke freezer. Lilin cetak lagi menjadi lilin baru. Jadi perubahan fisika itu dapat diubah ke bentuk semula. Nah, sekarang kalau perubahan kimia gimana? Perubahan kimia itu mengubah sifat zat, membentuk zat baru. Kalian punya bensin dibakar akan menjadi gas CO2. Sebagian menjadi karbon. Bisa nggak lagi diubah lagi menjadi bensin? Nggak bisa. Kalian punya kayu dibakar akan menjadi apa? Arang. Dan gas karbon dioksida juga. Bisa nggak kembali lagi menjadi kayu? Nggak bisa. Besi kalau sudah berkarat bisa nggak dikembalikan lagi putih seperti biasa? Nggak bisa. Dia sudah membentuk karat zat yang baru. Nah, ilmu kimia itu sangat luas sekali. Nanti kalau kalian belajar di universitas, bagi yang tertarik mendalami ilmu kimia, itu nanti ada yang disebut dengan kimia fisika. Ini biasanya mempelajari tentang fisik suatu zat. Kimia fisik. Ada kimia organik. Kimia organik itu kimia yang berhubungan dengan atom karbon. Ada bensin, ada senyawa-senyawa organik, misalnya apa? Poliester, ada senyawa polivinil klorida, senyawa aromatis yang lain, minyak kayu putih, nah, itu termasuk kimia organik. Kemudian kimia anorganik. Nah, ini berarti kimia yang tidak mengandung senyawa karbon. Contohnya apa? Kapur, kemudian yang lain. Kimia analitik. Nah, ini kimia analitik ini lebih cenderung menghitung suatu zat, kadar. Misalnya kalian nanti kerja di Balai POM, menentukan berapa kadar sampel itu mengandung merkuri. Misalnya meneliti suatu kosmetik, kadar merkurinya berapa? Nah, bahaya tidak? Ini di kimia analitik. Kemudian yang berikutnya kimia lingkungan. Ini meneliti tentang lingkungan. pH-nya berapa, ini kadar oksigennya berapa, sehat enggak, kandungan CO2-nya di udara bagaimana. Kemudian yang biokimia.
Ini lebih cenderung antara kolaborasi ilmu biologi dengan kimia, biasanya tentang pengembangan bahan makanan, kemudian obat-obatan, vaksin. Oke, sekarang metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Nah, metode ilmiah di dalam bahasa Inggris istilahnya disebut dengan sebagai scientific method. Ini merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah. Masalah itu apa? Masalah adalah kenyataan dengan harapan nggak sama. Metode ilmiah ini harus dilakukan secara sistematis, berdasarkan data empiris, bukan menurut cerita orang. Harus ada data empiriknya, data bukti faktanya. Kemudian dilakukan secara terkontrol. Langkah-langkahnya yang pertama merumuskan masalah. Masalahnya apa sih? Misalnya yang paling terbaru adalah tentang COVID-19. Ini para ilmuwan berlomba-lomba mencari vaksin atau mencari kombinasi obat. Misalnya di Indonesia ini lagi rame kombinasi obat apa yang paling efektif untuk menekan laju dari infeksi COVID-19. Nah, ini masalahnya. Kemudian yang berikutnya menemukan hipotesis. Hipotesis itu hanya dugaan sementara. Jadi misalnya obatnya apa kemarin? Nah, obat gabungan obat A, B, C. Nah, ini yang kemudian diteliti, kemudian nanti menetapkan variabelnya. Variabel nanti ada 3, ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel kontrol. Jadi variabel bebas itu berarti yang diubah-ubah. Misalnya gimana dosisnya? Misalnya dosisnya gimana? Obat A 40%, obat B 50%, obat C-nya 20% dan yang lain berapa persen. Itu namanya variabel bebas yang diubah-ubah. Kemudian variabel terikat berarti variabel yang diamati. Misalnya ketika gabungan kombinasi obat tadi setelah diuji cobakan selama 2 bulan ternyata dapat menekan virus. Jadi dari hasilnya negatif, hasilnya positif menjadi negatif. Atau misalnya dari pernafasan dulu, ternyata pernafasannya membaik, daya tahan tubuhnya membaik. Kemudian menetapkan prosedur atau eksperimen. Jadi di eksperimen sehari itu minumnya berapa kali? Berapa kali waktunya kira-kira dilaksanakan eksperimen? Sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan untuk melihat hasilnya. Yang berikutnya, semua eksperimen itu wajib didata. Misalnya si A, eksperimen menggunakan campuran obat A 40%, obat B 30%, obat C-nya 30%. Hari pertama diukur daya tahan tubuh imunnya gimana, kemudian pernafasannya bagaimana, semuanya dicatat. Jadi harus ada pengumpulan data, tiap percobaan harus dicatat. Yang berikutnya, setelah ketemu datanya dianalisis. Yang misalnya kandungan tadi yang komposisi obat A-nya sekian persen, B sekian persen, C sekian persen, efektivitasnya bagaimana? Komposisi obat yang kedua, yang sekian persen, bagaimana hasilnya? Ini harus diolah. Jadi data itu akan diolah. Nah, setelah diolah nanti akan dibuat kesimpulan. Ternyata kesimpulannya apa? Ternyata komposisi yang paling bagus misalnya obat A 20%, obat B 40%, obat C-nya 40% misalnya. Nanti itu yang digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan suatu penelitian. Penelitian tidak akan berguna kalau tanpa mengkomunikasikan, misalnya dimuat di media massa, dimuat di jurnal. Kenapa? Percuma kita melakukan penelitian tapi hanya untuk diri sendiri. Jadi penelitian itu harus berguna bagi masyarakat umum. Jadi dipublikasikan. Jadi nanti biar ada ilmuwan lain yang meneliti, benar gak metodenya? Ternyata efektif, biar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekarang ilmu kimia itu peranannya sangat banyak sekali. Dalam bidang kedokteran, kalau kalian ke rumah sakit, ini misalnya orang cuci darah, itu juga menggunakan prinsip dari ilmu kimia. Nanti dipelajari di kelas 11 yaitu
dialisis. Kalau kalian ini apa? Foto ronsen. Ini juga menggunakan prinsip dari kimia yaitu radioaktif. Nah, kemudian tes laborat, ada tes kolesterol, tes COVID, rapid test macam-macam itu menggunakan prinsip dari ilmu kimia. Yang berikutnya dalam bidang farmasi obat-obatan kita sering sekali obat-obatan ini juga menggunakan peranan kimia dalam farmasi. Yang berikutnya dalam bidang hukum kriminolog. Masa sih Pak ada kimia dalam bidang kriminolog? Bisa. Sekarang kalau misalnya ada orang tertangkap narkoba, gimana kita tahu bahwa si A itu memang positif narkoba? Caranya gimana? Menggunakan uji narkoba. Yang terbaru ini adalah bintang Catherine Wilson. Dia hasil ujinya menggunakan positif. Nah, ini juga menggunakan ilmu kimia uji cobanya. Dalam bidang pertanian, adanya pupuk, adanya pestisida, ini sangat berperan sekali. Jadi kalau orang dulu katakanlah panennya 1 ton dengan tambahan metode ilmu kimia nanti bisa cepat sekali. Contoh yang paling gampang kalau di daerah Sidi, daerah Teluk, yang musim mangga, dulu mangga itu setahun paling hanya berbuah sekali. Sekarang dengan adanya teknologi kimia, ada hormon, ada obat penumbuh bunga, penahan bunga, mempercepat pertumbuhan buah, maka sekarang mangga bisa 3 kali dalam setahun. Itu juga peranan ilmu kimia. Bidang biologi ini untuk menganalisis struktur dari zatnya. Molekul karbohidrat itu kalau orang biologi hanya tahunya karbohidrat, tapi kalau kimia ternyata mengandung gugus C dengan O dengan H dan sebagainya. Jadi tidak bisa ilmu itu berdiri sendiri. Jadi kimia ya butuh biologi, biologi juga butuh kimia. Bidang seni, kalau kita misalnya ada cat air, cat minyak. Bidang arkeologi, kita nemukan fosil itu nggak akan berguna kalau kita tidak tahu, kita prediksi berapa umur fosilnya. Caranya gimana? Menggunakan uji karbon. Uji karbon radioaktif ini juga menggunakan prinsip kimia. Jadi kita tahu ternyata dinosaurus itu umurnya 200 juta tahun yang lalu. Ini dari hasil uji karbon menggunakan prinsip kimia. Nah, bidang energi ada bensin, pertamax, pertalite, LPG, kita nggak bisa lepas dari ini semua. Yang berikutnya bidang bahan atau tekstil atau pengganti kain. Nah, ini ada istilah yaitu polyester. Kalau kalian beli baju di supermarket, di pasar, kalian lihat labelnya. Yang paling bagus itu memang alami, 100% cotton atau katon, itu paling mahal, paling bagus. Jadi dia dari kapas. Tapi beberapa juga ada yang 80% katon, 20%-nya PE. PE itu adalah polyester. Polyester itu adalah sintetis kain. Biasanya kalau katon itu ditarik nggak bisa, tapi kalau PE ditarik agak mulur. Nah, jadi kalau kalian punya kaos olahraga, itu hampir sebagian besar pasti ada campuran PE-nya karena mulur. Oke, yang berikutnya sekarang ke keselamatan kerja di laboratorium. Jadi kalian harus yang pertama secara aturan harus menggunakan apa? Jas laboratorium itu yang kayak dokter itu warnanya putih. Kemudian menggunakan kacamata kalau mengamati suatu larutan, harus memakai sepatu. Jadi kalau sebelum praktikum harus membaca yang disebut dengan petunjuk praktikum. Jadi tahu mau mengerjakannya, urut-urutan langkahnya seperti apa. Tidak asal. Tidak boleh makan dan minum di laboratorium. Jadi sebelum bekerja di lab itu harus cuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan sesudah. Kalau kalian megang terkena cairan kimia tidak boleh menggaruk kulit, harus dicuci bersih dulu. Nah, karena sebagian bahan kimia itu bersifat iritasi. Sekarang kita mengenal alat lab. Nah, ini namanya gelas kimia. Jadi jangan sampai nggak tahu nanti diminta gurunya minta tolong ambilkan gelas kimia, malah ambilnya yang Erlenmeyer. Nah,
Ini namanya tabung reaksi. Ada yang kecil, sedang, besar, ukurannya macam-macam. Ini labu Erlenmeyer. Nah, ini namanya apa? Gelas ukur. Ada skala volumenya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian yang berikutnya ada ini namanya apa? Ya, labu ukur seperti botolnya Jin dan Jun ya. Nah, jadi ada ukuran yang kecil, sedang sampai besar. Labu ukur ini digunakan untuk membuat larutan. Misalnya kita membuat larutan HCl 1 liter, maka nanti pakai labu ukurnya yang volume 1 liter. Kalau membuat larutan NaOH 500 mili ya pakai yang labu ukurnya 500 mili. Ini adalah corong. Corong fungsinya apa? Untuk membantu memasukkan cairan ke dalam labu ukur misalnya. Kalian kalau nuang dari gelas kimia nggak akan bisa, maka dibantu dengan corong. Oke, ini pipet tetes. Nah, untuk mereaksikan zat kimia dalam jumlah yang sedikit. Pipet tetes. Ini tadi ada tabung reaksi diletakkannya menggunakan apa? Rak tabung reaksi. Oke, ini apa? Karet penghisap. Nanti kalau kita sudah masuk di lab, nanti akan Pak Rifan tunjukkan cara menggunakannya. Nah, fungsinya apa? Karet penghisap ini digunakan untuk mengambil larutan dari pipet volume. Jadi ini dipasangkan di pipet volume. Pipet volume itu pipet yang mengambil volume khusus. Misalnya kita mengambil 2 mili. Maka nanti diambil sampai batas garis ini. Kita mengambil 5 mili sampai batas garis ini. 10 mili sampai batas garis. 15, 20. Jadi volumenya sampai batas garis. Itu namanya pipet apa? Pipet volume. Ini lampu spiritus ya untuk memanaskan zat. Ini lumpang ayu untuk lumpang alu untuk menggerus zat padat supaya menjadi lebih halus. Ini disebut dengan apa? Buret. Buret digunakan untuk melakukan titrasi. Nah, ini alat yang memegang disebut dengan klem. Ini yang memegang disebut dengan klem, yang berdiri disebut dengan statif. Ini neracanya disebut dengan neraca analitik, jadi masih manual. Jadi membacanya pakai skala ini, timbangan analitik. Neraca analitik. Kalau yang sudah modern menggunakan timbangannya digital, jadi sudah muncul digitnya berapa. Sekarang dalam bahan kimia, maka kita harus hati-hati menggunakan bahan yang ada di laboratorium ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ada lambang. Kalau lambangnya eksplosif berarti mudah meledak. Berarti jangan dekatkan dengan sumber panas. Jangan dibentur, jangan dibukul. Oxidizing, ini mudah teroksidasi. Berarti ini juga disimpannya jangan diterik matahari, nanti bisa teroksidasi. Extremely flammable, sangat mudah terbakar. Ini juga sama, tidak boleh terkena panas, nggak boleh terkena api. Korosif, nah, ini nggak boleh dipegang, jadi nggak boleh disentuh. Dangerous for environment, ini berbahaya bagi lingkungan, maka nggak boleh dibuang sembarangan. Kalian buang di sungai, di laut, ini nggak boleh. Ini harus didaur ulang terlebih dahulu di pengolahan limbah. Harmful, ini berbahaya, ini hampir sama dengan iritan. Bedanya apa korosif dengan iritan? Kalau korosif itu biasanya lebih parah. Jadi misalnya kalau terkena kulit itu nanti sampai melepuh, kemudian terkena baju sampai bolong. Kalau iritan ini biasanya perih, gatal, itu iritan. Jadi tarafnya lebih rendah. Toksik, beracun, very toxic, sangat beracun. Ini tadi sama, flammable ini yang extremely sangat mudah terbakar, ini yang mudah terbakar. Oke, sampai di sini pertemuan kita berikutnya. Untuk modulnya sudah Pak Rifan bagi di Google Classroom, ada dalam bentuk PDF dan PowerPoint. Oke, sampai ketemu. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.